Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Ustaz Abdul Yasir selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Manar, para peserta, ikhwani wa akhwati a'azzakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bertemu kembali di pertemuan terakhir kita. Dan ini adalah, kalau menurut saya, ini adalah salah satu pertemuan yang penting juga. Ini akhir dari pembelajaran tentang mazhab kita di 2 minggu pertama Ramadan ini, dengan judul Talfiq dalam konsep talfiq dalam hukum Islam. Insyaallah materinya ini akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Yasir, LC-MPDI. Beliau adalah Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Manar. Beliau juga merupakan alumni dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab, yaitu LIPIA, yang merupakan cabang dari Jamiatul Imam Ibnu Saud Riyadh, dan beliau mendapatkan S2-nya dari Universitas Islam Jakarta, dan sekarang beliau sedang mengambil S3-nya di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran atau PTIQ. Nah, insyaallah beberapa tahun lagi beliau akan menyelesaikan doktoralnya. Alhamdulillah, beliau sudah bergabung bersama kita pada pagi hari ini. Untuk mempersingkat waktu, silakan Ustaz Abdul Yasir, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan tayyiban mubarakan fi, hamdan kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alladhi adda al-amana wa ballagha ar-risala wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim nabiyyina Muhammadin al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yaqulu Allahu jalla wa ala fi muhkami kitabih وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وبئس السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sekalian, ikhwah dan akhwat sekalian, rahimakumullah wa a'azzakumullah. Alhamdulillah, syukur kita yang dalam kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala, yang pada Ramadan hari yang ke-14 ini Allah Ta'ala masih anugerahkan pada kita nikmat fisik, nikmat spiritual, yang dengannya di pagi yang penuh dengan rahmat Allah ini kita dapat bermuajahah, dapat bertemu walaupun melalui perkuliahan online, akan tetapi perkuliahan ini insya Allah tidak mengurangi sedikit pun nilai pahala kita di sisi Allah Rabbul Alamin, dan bahkan ini cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah pahala kita di sisinya insya Allah. Salam takdim kita sampaikan pada uswah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu sekalian, ikhwah dan akhwat sekalian rahimakumullah wa azakumullah. Tema yang akan kita kaji pada pertemuan kali ini adalah tema tentang talfik dalam konsep hukum Islam. Tema ini sengaja kita akhirkan karena tema ini punya kaitan dengan tema-tema sebelumnya, tema terkait dengan masalah sejarah madhab, sehingga nanti talfik itu muncul kapan? Dia punya kaitan dengan pendapat-pendapat ulama madhab, baik dari kalangan Hanafi, Maliki, Syafi'i maupun Hambali. Nah, talfik ini sebenarnya bahasanya terkait dengan masalah-masalah furu' yang kalau kita sudah membaca buku-buku tentang fikih madhab, itu nanti akan terasa enteng kita di dalam memahami masalah talfik. Sehingga saya berharap mudah-mudahan yang hadir ini sudah membaca buku-buku tentang fikih muqaran, fikih perbandingan mazhab. Ada buku yang cukup bagus dan mudah-mudahan sebagian atau semuanya sudah baca, yaitu seperti kitab Bidayatul Mujtahid fi Nihayatil Muqtasid. Insyaallah sudah baca semuanya Bapak Ibu? Sudah baca semua itu belum atau sebagian? Sebagiannya sebagian besar atau sebagian kecil gitu. Sebagian kecil. Insyaallah nanti usai acara ini saya akan berikan PDF-nya. Berikan PDF-nya buku Bidayatul Mujtahid. Mau Arabnya atau terjemahannya gitu. Terjemahannya nanti saya kasih ada 2 jilid. Ada 2 jilid nanti ada 2 jilid nanti saya kirim. Saya kirim via WA insyaallah ada PDF saya. Tolong nanti setelah saya kirim, tolong dibaca tuntas dari awal sampai akhir. Dan sering saya katakan, tradisikan kita itu membaca buku itu tuntas. Makanya di kampus itu, karena memang kita perkuliahan, ya kita punya tradisi semuanya serba tuntas. Berbeda dengan ceramah ya, kalau ceramah itu kan tematik. Jadi di ilmu kita cenderung agak kurang terstruktur, tapi kalau kita membaca buku tuntas, mengkaji tuntas, insya Allah kita punya ilmu yang terstruktur. Ada lagi mestinya yang perlu kita baca, dan ini juga insya Allah sudah disampaikan oleh para muwajjih, para ustadz-ustadz sebelumnya, yaitu kitab Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu. Itu jumlahnya ada 10 jilid yang mengarang adalah Dr. Wahba Az-Zuhaili, seorang ulama kelahiran Syria. Nah, itu nanti insya Allah saya share, saya punya PDF-nya, saya punya terjemahnya 10 jilid, masing-masing jilid ada sekitar 500 sampai 600 halaman. Tolong itu nanti selama Ramadan dibaca tuntas. Insya Allah tuntas atau insya Allah harus dilanjutkan usia Ramadan gitu. Jadi itu kitab-kitab muqaran, sekalipun ada kitab-kitab lain. Insyaallah nanti saya share ke teman-teman. Adapun kitab-kitab mazhab, terutama dari kalangan Syafi'i, ada kitab Al-Um yang ngarang Imam Syafi'i sendiri. Saya ada, nanti insyaallah saya share juga. Tolong dibaca. Ya, dari Imam Malik misalnya kitab Muwatta, kelihatannya ada. Kalau ada nanti saya share semuanya. Jadi kita harus punya tradisi seperti itu. Nah, beberapa sudah disampaikan oleh para muwajjih, para asyad tentunya, terkait dengan masalah pendapat-pendapat para ulama mazhab, dari mazhab yang paling tua misalnya mazhab Hanafi, usulnya apa, usul mazhabnya apa, insya Allah sudah semuanya. Dan kemudian mazhab yang kedua, mazhab Maliki, itu seperti apa, dan kemudian Syafi'i seperti apa, dan yang terakhir adalah Hambal itu seperti apa, insya Allah. Usulul madhab, dasar-dasar mazhabnya itu apa semuanya. Itu kalau nanti kita sudah memahami masalah-masalah furu' itu tanpa kita melihat kitab, itu kita bisa menebak. Itu kita bisa menebak insya Allah, sekalipun setelah tahu asumsi kita lah, kita harus mengecek ke dalam kitab aslinya insya Allah. Nah,
Ikhwah dan akhwat sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, kajian talfiq dalam konsep hukum Islam ini kita akan awali ma huwa talfiq, apa itu talfiq? Jadi kita lihat talfiq itu kita dekati dulu dalam pendekatan etimologi, dalam pendekatan bahasa dulu. Jadi talfiq itu adalah mustalahun Arabi, terminologi dalam bahasa Arab. Berasal dari kata laffaqa yulaffiqu talfiqan. Ala wazn fa'ala yuf'ilu taf'ilan. Ini kalau dalam kajian ilmu grammar namanya fi'il sulasi mazid biharfin. Jadi dia terdiri dari 3 huruf yang mendapatkan tambahan 1 huruf. Nah, 1 hurufnya ada pada pengulangan huruf tengahnya, tasydidnya. Fa'ala yuf'ilu taf'ilan, dia talfiq, ya kan? Di situ laffaqa yulaffiqu talfiqan. Nah, secara etimologi dia memiliki 2 makna. Makna yang pertama adalah menyatukan, dan makna yang kedua adalah tidak ada perpecahan atau bersatu. Dari 2 pendekatan etimologi ini, maka kita akan bawa dalam pendekatan syar'i. Apa itu yang dimaksud dengan talfiq? Talfiq itu terminologi yang tidak hanya dibawa dalam konteks ranah kajian mazhab saja. Sehingga nanti ada 2 item. Pertama itu ada penjelasan yang dimaksud dengan talfiq adalah terkumpulnya 2 keadaan. Terkumpulnya 2 keadaan seperti terputusnya haid seorang wanita dan kembali muncul pada beberapa hari selanjutnya yang tidak lebih dari 15 hari. Nah, itu disebut dengan talfiq. Tapi ini talfiq bukan dalam pengertian yang kita kaji. Kondisi seperti itu dalam kajian fikih, terutama dalam fikih Syafi'i, kondisi seperti itu juga disebut dengan talfiq. Dan ini bisa dilihat dalam kitab namanya Rawdatul Talibin karya Imam Nawawi. Imam Nawawi itu ulama yang hebat. Nama aslinya Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi. Beliau kitabnya banyak. Dia punya kitab yang masyhur, yaitu kitab Arba'in An-Nawawiyah. Ada 42 hadis. Kemudian dia punya kitab namanya Riyadhus Shalihin. Beliau punya kitab yang lain namanya Rawdatul Talibin, kitab yang ada di yang sedang kita bahas ini. Dan kitab-kitab yang lainnya, Al-Adhkar, kemudian Syarah Sahih Muslim, dan kitab-kitab yang lainnya. Ada Al-Majmu' fi Syarhil Muhadzab, itu juga kitab-kitab beliau. Dan beliau termasuk pengikut madhab Syafi'i. Yang kedua, ini talfiq dalam kitab Fathul Qadir karya Imam Syaukani. Imam Syaukani ini ulama dari kalangan Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah. Syiah itu secara umum itu ada 3, ada Zaidiyah, ada Rafidhah, ya kan? Dan ada satu lagi ini Syiah yang ada di Suriah. Syiah Batiniyah gitu. Nah, ini 3 Syiah yang sangat masyhur, yang disebut dengan Syiah Nusairiyah. Syiah Nusairiyah atau disebut dengan Syiah Batiniyah. Dari Imam Syaukani ini dia adalah seorang ulama Syiah yang memang Syiahnya Zaidiyah yang lebih dekat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia punya kitab namanya Fathul Qadir. Nah, ini para muwajjih kita semuanya, para ustaz-ustaz kita yang menyampaikan, insyaallah mereka pernah baca semuanya kitab itu. Fathul Qadir sudah pernah baca semuanya. Ya karena apa? Bahwa kitab itu dulu ketika kita kuliah menjadi referensi dalam perkuliahan kita. Fathul Qadir. Nah, itu kalau Bapak Ibu sekalian nanti mau punya kitab itu, silahkan download. Ada di Google itu, nanti silahkan buka
ada yang namanya PDF drive. Nanti silahkan PDF drive. Nanti situ ada download book gratis. Silahkan nanti ditulis Fathul Qadir. Itu sudah diterjemah kitab itu. Jadi kalau Bapak Ibu pengen punya kitab-kitab banyak, kitab-kitab yang terjemahan, bahkan kitab-kitab klasik banyak sekali yang sudah diterjemahkan, nanti silahkan buka website, itu ada PDF drive. PDF drive. Nah, situ silahkan nanti ambil banyak sekali buku-buku yang ada di situ. Nah, Imam Syaukani mengatakan talfiq itu adalah berkompromi pada riwayat-riwayat yang berbeda dalam satu masalah. Jadi kalau di dalam kajian usul fikih itu ada yang namanya ta'arudul adillah. Ta'arudul adillah itu dalil-dalil yang sepintas itu kontradiksi satu dengan yang lain. Nah, itu ada metodologinya bagaimana kita menyelesaikan riwayat-riwayat yang sepintas itu kontradiksi satu dengan yang lain. Kalau Bapak Ibu sekalian mau baca kitab tebel, ya kan, berjilid-jilid, itu ada satu kitab bagus namanya Mukhtaliful Athar. Mukhtaliful Athar itu yang punya Maktabah Syamilah itu ada. Nah, itu kitab karya seorang ulama besar namanya Imam Ibnul Athir. Imam Ibnul Athir itu dia seorang ahli hadis tapi juga seorang ahli dalam bidang tarajim atau biografi. Jadi punya kitab bagus Imam Ibnul Athir itu namanya Ustul Ghabah. Ustul Ghabah itu kitab tentang biografi. Dan kitab biografi itu sayangnya memang belum banyak yang diterjemahkan. Bahkan itu kitab yang sangat-sangat penting sekali. Ada kitab terkait dengan biografi para sahabat yang masyhur, itu kitab namanya Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah. Itu karya seorang ulama besar namanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu kalau dibaca bagus sekali. Nah, saya ingin memberikan contoh terkait dengan berkompromi pada riwayat-riwayat yang berbeda dalam satu masalah. Tapi sekali lagi, dua item yang pertama ini bukan yang kita maksud tentang pengertian talfiq yang kita bahas. Akan tetapi ada ulama-ulama yang memaknai talfiq itu dengan pendekatan seperti itu. Berkompromi pada riwayat yang berbeda dalam satu masalah yang kelihatannya itu kontradiksi satu dengan yang lain. Itu dikompromikan. Contoh yang masyhur itu misalnya begini. Selalu di bulan Ramadan itu ada pertanyaan. Ustaz, kalau kita sudah melakukan sholat tarawih dan kita sudah mengclosingnya dengan sholat witir, nanti malam boleh nggak kita sholat malam? Ya kan? Nah, sementara kita akan dapatkan riwayat-riwayat tentang salat witir itu kan macam-macam. Satu di antaranya adalah hadis Rasulullah SAW yang mengatakan ausani khalili bi thalasin. Kekasihku itu berwasiat kepadaku dengan 3 hal. Yaitu Rasulullah SAW tentu dalam konteks ini. Nah, 3 hal itu yang pertama adalah bi an utira qabla an anam, agar aku melakukan sholat witir sebelum tidur. Agar aku melakukan sholat witir sebelum tidur. Kalau mau duanya, wa raq'atid duha, 2 rakaat duha, dan yang ketiga adalah bi an asuma yaumal bid, agar aku melakukan puasa yaumul bid. Lalu nanti ada riwayat yang lain yang Rasulullah SAW mengatakan, ij'alu akhirah salatikum al-witir. Jadikan penghujung salat malam kami itu adalah salat witir. Ini kan kelihatannya kontradiktif. Ini Rasulullah SAW memerintahkan melakukan sholat witir sebelum tidur, dan pada sisi yang lain Rasul memerintahkan agar menjadikan penghujung sholat malamnya itu adalah sholat witir. Ditambah lagi riwayat yang mengatakan la witrani fil lail, tidak ada 2 kali sholat witir dalam satu malam. Nah, riwayat-riwayat seperti ini mengkompromikan seperti inilah yang oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Fathul Qadir. Imam Syaukani itu kitabnya banyak. Ya. Kalau di dalam usul fikih itu beliau punya kitab namanya Irsyadul Fuhul. Itu kalau dibaca bagus sekali. Irsyadul Fuhul itu kitab terkait dengan usul fikih. Nah, bagaimana mengkompromikan? Sekalipun memang tidak semua riwayat, semua hadis itu dikompromikan. Nanti ada metodologinya gitu. Sehingga memang pertemuan seperti ini, pertemuan yang singkat tidak bisa menuntaskan.
Nanti ada metode yang namanya al-jam'u, menghimpun. Kalau memang dihimpun. Kemudian ada metode tarjih. Ya, ketika kemudian tidak bisa dihimpun, maka pendekatan kedua itu adalah ada pendekatan namanya tarjih dan ada pendekatan-pendekatan yang lainnya. Tapi dalam konteks riwayat-riwayat tadi itu sebenarnya bisa dihimpun. Dihimpunnya bagaimana? Bahwa ketika Rasul berwasiat kepada seorang sahabat agar dia itu melakukan sholat witir sebelum tidur, itu konteksnya ketika seseorang mengasumsikan dirinya nggak bisa bangun malam atau bangunnya ngepas masuk waktu sholat subuh. Wah, itu idealnya dia melakukan sholat witir sebelum tidur. Adapun ij'alu akhir sholatikum al-witir itu bagi mereka yang seger, yang sehat, tidurnya agak awal, maka kemungkinan ia bisa bangun di penghujung malam sebelum subuh, maka dalam kondisi seperti itu, maka afdhalnya memang dia melakukan sholat witir itu sebelum sholat witir di penghujung malam. Adapun la witrani fil lail, ini bagi mereka yang sudah melakukan sholat witir di saat ia sebelum tidur, nanti kemudian ia bangun. Maka silahkan lanjutkan sholat malam, tapi jangan di closing dengan melakukan sholat witir. Sekalipun nanti kalau Bapak Ibu sekalian baca kitab namanya Subulus Salam karya Imam Sanani, itu ada dua pendapat juga. Kalau kita sudah melakukan sholat witir, lalu kemudian kita ingin melakukan sholat malam, kan hadisnya mengatakan ij'alu akhir sholatikum al-witir, jadikan penghujung sholat kamu itu adalah sholat witir. Maka di dalam kitab Subulus Salam itu dikatakan bahwa jumhur ulama dalam mensikapi riwayat itu mengatakan bahwa pendapat yang kuat itu adalah memang kita tidak usah membatalkan sholat witir kita dengan menambah satu rakaat sehingga menjadi sholatus syafa'. Jadi ada terminologi namanya sholat witir, ada yang namanya sholatus syafa'. Syafa' itu genap. Ada dalam soal fajr itu kan wal fajri wal layalin asyr wasyaf'i wal watr. Jadi syafa' itu genap. Jadi jumhur ulama mengatakan nggak usah nambah sholat witir, tapi sholat malam aja, nggak usah witir lagi. Tapi pendapat yang kedua mengatakan tambah satu witir, genap, sehingga yang tadi witir ditambah satu menjadi syafa', menjadi genap, setelah genap tutup dengan witir. Tapi sekali lagi pendapat kedua ini adalah pendapat yang marjuh, pendapat yang lemah, dan pendapat yang lemah adalah kita tinggalkan. Baik. Ini terkait dengan dua item ya istilah talfiq yang memang ia hadir di hasanah dunia fikih tapi tidak menjadi bagian dari bahasan yang kita inginkan. Nah, ini yang berikut. Nah, pendapat ini diungkapkan oleh oleh Muhammad Said Albani. Apa yang dimaksud dengan talfiq adalah mencampur adukkan pendapat seorang ulama dengan pendapat ulama yang lain dalam satu ibadah. Sehingga tidak seorang pun dari mereka yang mengatakan pandangan tersebut. Jadi, dalam satu ibadah, ia tidak mengambil satu pendapat, satu ulama, tapi lintas ulama. Nah, inilah yang dalam kajian fikih itu disebut dengan talfiq. Misalnya, contoh yang paling mudah dalam satu ibadah. Ada ibadah, itu namanya wudu, yang merupakan pintu seseorang melakukan salat. Dalam konteks wudu, dia misalnya mengambil pendapatnya ketika dia mengusap kepala, dia mengambil pendapatnya Imam Syafi'i misalnya. Nah, pendapat Imam Syafi'i, bagaimana beliau itu membuat interpretasi terhadap firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat 5 ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila shalah, ketika kalian hendak menunaikan salat, maka faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kalian.
wa aydiyakum ilal marafiq, dan kedua tangan kalian ilal marafiqi, sampai siku. Nah, sampai siku-siku itu pendapat jumhur ulama itu jangan sampai siku-sikunya, tapi ilal marafiq itu makna ma'a, beserta dengan siku-sikunya itu juga dibasuh, gitu kan. Nah, setelah itu wamsahu biru'usikum. Nah, wamsahu biru'usikum itu kalau nanti kita bedah dalam pendekatan fikih, maka baknya itu ada dua interpretasi yang sangat masyhur. Yang pertama, bak yang mengatakan lil ilsaq, itu artinya tangan kita harus ditempelkan. Dan ini adalah mazhab Hambali, mazhab Ahmad bin Hanbal. Tapi Imam Syafi'i itu mengatakan bahwa yang dimaksud dengan biru'usikum, al-ba'u huna laisa lil ilsaqi wa innama lit tab'id. Jadi ba' di sini artinya tidak memiliki arti ilsaq nempel, akan tetapi dia memiliki makna sebagian rambut, sebagian kepala gitu. Nah, tapi ini wudunya, satu paket wudu itu adalah salat, satu paketnya nanti juga ada hal yang membatalkan. Sentuhan suami istri. Sentuhan suami istri, atau sentuhan ini dululah gitu. Sentuhan seorang laki-laki dengan yang bukan mahramnya. Bukan mahramnya. Terminologi yang benar itu adalah mahram. Jadi orang yang haram dinikahi. Nah, itu batal atau tidak? Nah, mazhab Abu Hanifah itu mengatakan itu tidak batal. Nah, ada orang dalam konteks dia berwudu, ia wudunya menggunakan pendapat Imam Syafi'i, tapi dalam konteks batalnya, kalau Imam Syafi'i kan mengatakan sentuhan laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya itu kan batal. Nah, mestinya satu paketnya idealnya seperti itu. Tapi ketika seseorang itu konteks wudunya itu mengambil pendapat Imam Syafi'i, konteks urusan batalnya mengambil pendapat Imam Hanafi, nah inilah yang dimaksud dengan talfiq. Nah, baik, kita lanjutkan pendapat berikutnya tentang apa itu talfiq. Di dalam kitab namanya Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, sebenarnya ada tambahan Al-Kuwaitiyah. Jadi Al-Mawsu'ah itu namanya ensiklopedi fikih Kuwait. Itu mengartikan talfiq dengan mengambil amalan dari pendapat dua madhab yang berbeda secara bersamaan. Pendapat yang berbeda secara bersamaan setelah berhukum dengan amalan batil pada keduanya sebelum penggabungan. Ini versi Mawsu'ah, tapi dia hampir sama dengan yang pertama. Dr. Wahdah itu mengatakan begini, apa itu makna talfiq? Talfiq itu melakukan satu amalan yang tidak dikatakan mujtahid. Jadi kalau Imam Syafi'i tadi saya sampaikan bahwa kemudian yang ketika seseorang itu berwudu, maka ia mengusap sebagian kepalanya, dan kemudian dalam konteks batalnya wudu, sentuhan laki-laki dengan yang bukan mahramnya atau seorang wanita yang bukan mahramnya itu batal. Itu ada seorang mujtahid mutlak namanya Imam Syafi'i yang mengatakan itu. Tapi ini tidak mengambil satu paket gitu. Tapi lintas paket itulah yang dimaksud dengan ungkapan Dr. Rabi' Az-Zuhaili terkait dengan masalah talfiq, yaitu amalan yang tidak dikatakan mujtahid dan beramal dengan mengambil dua pendapat atau lebih pada satu amalan yang memiliki rukun-rukun sehingga amalan tersebut tidak diketahui oleh siapa. Jadi seakan-akan ia menghadirkan sebuah metode, sebuah mazhab yang baru. Jadi ini pengertian talfiq. Dari 5 item tadi ada 3 item yang memang dia menjelaskan tentang apa itu talfiq, dan insya Allah mudah-mudahan kita sudah memahaminya dengan baik. Jadi kesimpulan, talfiq adalah cabang dari taklid, di mana seseorang mengikuti pendapat para mujtahid. Jadi dia adalah bagian dari taklid juga mengikuti, karena dia tidak punya pendapat sendiri. Jadi makanya dikatakan cabang dari taklid, mengikuti
pendapat para mujtahid, sedang ranah talfiq hanyalah permasalahan-permasalahan ijtihadi, bukan masalah subuti, masalah yang prinsip, tapi sekali lagi dia adalah masalah ijtihadi yang seseorang boleh beda satu dengan yang lain, ya kan? Maka disitulah wilayah daripada talfiq, karena tidak ada talfiq dalam masalah i'tiqadi. Next, lanjut. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana sejarah talfiq dalam fikih Islam? Pada masa Rasulullah SAW sudah adakah terminologi talfiq? Sudah adakah yang namanya orang itu mengambil pendapat mazhab satu dengan mazhab yang lain? Belum ada. Karena pada masa Rasulullah SAW belum dikenal dengan namanya mazhab. Dan pada masa Rasulullah SAW juga masadirul ahkam, sumber ahkam itu hanya dua. Kalau nggak Al-Quran, As-Sunnah. Dan Rasulullah SAW juga ada di situ kan. Jadi tidak perlu yang namanya qiyas pada masa Rasul ya. Karena apa, ketika mereka, para sahabat itu punya masalah, mereka mengacu kepada Al-Quran, kalau tidak mereka tanya kepada Rasulullah SAW. Jadi tidak ada yang namanya talfiq. Kemudian pada masa sahabat dan tabi'in juga tidak dikenal, karena sumber hukum pada masa itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah, dan yang satu lagi adalah ijtihad. Hadisnya masyhur, hadis sahabat Rasulullah SAW yang bernama Mu'ad bin Jabal. Saya ingin nambahin sedikit tentang Mu'ad. Mu'ad ini seorang sahabat Rasulullah SAW. Kelihatannya di YouTube saya itu ada tentang kajian tentang sahabat Mu'ad, itu kayaknya ada. Nanti silahkan dilihat-lihat di YouTube itu. Jadi beliau itu orang hebat. Beliau orang yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk mengajarkan Islam ke Yaman. Jadi kenapa Yaman? Karena Yaman ini tempat berkumpulnya banyak orang. Saya kira ayatnya masyhur, di masa Rasulullah SAW itu ada dua negara yang menjadi pusat bisnis internasional pada waktu itu. Yang pertama adalah Syam, yang kedua adalah Yaman. Ya, itulah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Quraisy, ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Ila fi Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy, ila fihim rihlatash shita'i was-sayf, kebiasaan mereka melakukan traveling pada musim penghujan dan pada musim kemarau. Itu kalau nanti kita buka dalam kitab tafsir Qur'anul Azim, kita akan mendapatkan itu yang dimaksud adalah Syam wal Yaman. Nah, ini termasuk sekaligus menjadi pelajaran yang sangat berharga, bahwa Mu'ad bin Jabal ketika diutus oleh Rasulullah SAW, beliau memang pada akhirnya berdakwah di sana. Tapi Mu'ad ini hebatnya, dia ternyata mampu membaca celah yang bisa menjadikan ia survive, yang ia bisa menjadikan membangun dirinya, memiliki sifat filantropi, kedermawanan, yaitu dengan cara berbisnis. Jadi ternyata sahabat Mu'ad itu alim wa tajir. Jadi cerdas, tapi pada waktu yang bersamaan juga beliau itu alim. Dan saya kira ini perlu kita duplikasi. Dan saya doakan mudah-mudahan yang ikut ini alim wa tajir insyaallah. Dan ternyata itu tidak hanya sahabat Mu'ad dan saja, tapi banyak sahabat Rasulullah SAW yang alim dan tajir. Bahkan kalau kita membuka lembaran sejarah, tidakkah 9 dari 10 sahabat Rasulullah SAW yang mubasysyaruna bil jannah itu kaya. Jadi ada sahabat Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Thalhah bin Ubaidillah, ada Zubair bin Awam, lalu ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Sa'id bin Zaid, lalu ada Abdurrahman bin Auf, kemudian yang terakhir adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Ini 9 dari 10 yang mubasysyaruna bil jannah, itu mereka adalah alim wa tajir. Jadi siapa yang tidak tahu kapasitas ilmiah sahabat Abu Bakar, Umar,
tapi hanya sahabat Ali yang hidupnya memilih hidup sederhana. Tapi Masya Allah yang lainnya itu tajir. Mereka adalah orang-orang kaya, bahkan aset mereka luar biasa. Apalagi kalau kita berbicara tentang Abdurrahman bin Auf, itu asetnya kalau dikonversi dalam bentuk rupiah, itu bisa jadi triliunan. Makanya silahkan menjadi seorang alim, menjadi seorang faqih, ahli fikih, yang tidak hanya menjadi ahli fikih saja, tapi juga sekaligus menjadi praktisi. Sehingga orang yang terjun langsung dengan tidak itu beda. Yang sangat masyhur, yang pedagang itu adalah Imam Malik. Imam Malik itu kenapa dalam bidang muamalah, dalam bidang interaksi sosial terkait dengan bisnis, itu belum menjadi rujukan pertama dari 4 madhab. Selalu kalau urusan muamalah, urusan bisnis itu yang menjadi rujukan awal itu, kalau para ulama-ulama kita merujuk pendapat tentang muamalah itu mayoritas dari 4 madhab itu adalah ke Imam Malik. Karena apa? Imam Malik itu tidak hanya faqih, akan tetapi dia adalah tajir. Langsung bisnis. Sehingga ketika ia tidak hanya berangkat dari ilmu saja, akan tetapi beliau langsung terjun tahu tentang kondisi muamalah, maka disitulah pendapatnya menjadi akurat. Jadi kembali kepada sejarah talfik. Jadi pada masa tabi'in, pada masa sahabat, itu mereka menggunakan pendekatan Al-Quran dan As-Sunnah istihad. Istihad nanti kalau dalam kajian usul fikih, itu macam-macam. Ada yang namanya qiyas, ada yang namanya ijma, ada yang namanya istihsan, ada yang namanya al-maslah al-mursalah, ada yang namanya istishab. Nah ini upayakan kita itu mengetahui itu semuanya. Ya kalau memang mau belajar agak dalam sih memang harus kuliah gitu ya. Tapi saya tidak akan memaksa untuk kuliah. Tapi kalau memang ada kesempatan bisa kuliah, atau nanti kita buat kajian usul fikih, itu bagus. Jadi karena apa? Bahwa dinamisasi kehidupan kita ini sangat-sangat luar biasa dahsyatnya. Bahwa ternyata tidak semuanya masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan kita ini langsung kita referensikan ke Al-Quran dan Sunnah. Tidak semuanya ada secara faktual, sehingga itulah yang nanti kemudian butuh padanan. Ya. Jadi makanya itu nanti ada bab yang namanya qiyas. Qiyas itu ilhaqu mas'alatin ghairi mansusatin bi mas'alatin mansusatin fil hukmi li tasawit illah. Ada satu masalah, ini teks yang enggak ada. Tapi yang bisa dianalogikan di dalam Al-Quran itu ada. Ilahnya sama, hukumnya harus sama. Nah, itulah yang namanya qiyas. Jadi nanti kalau qiyas itu keberatan, nanti ada yang namanya istihsan. Misalnya sekarang marak dengan jual beli booking, jual beli online. Itu secara hukum fikih itu kan kalau pendekatan fikihnya nggak boleh. Nggak boleh karena apa? Karena akadnya saat akad barangnya nggak ada. Sementara kita semua tahu dalam pendekatan fikih arkanu al-bai itu kan harus ada al-bai, ada al-mushtari, ada mabi' dan ada ijab dan qabul. Sementara barangnya nggak ada. Yang ada sampelnya. Itu secara dalil qiyas itu nggak boleh. Tapi karena kalau itu kemudian tidak diperbolehkan, ada masyaqqah. Masa orang jualan meja, mejanya dibuat dan kemudian ia keliling gitu. Iya kalau punya mobil, kalau tidak. Maka itulah yang kemudian nanti ada dalil yang disebut yang bersifat istihadi, namanya dalil istihsan. Nanti istihsan. Kenapa? Ada masyaqqah di situ. Nanti ada kasus-kasus yang sangat bagus sekali yang kita bisa kaji tentang masalah istishab gitu misalnya. Kasus terjadinya gelombang tsunami di Pandeglang, kemudian di Aceh, itu kan banyak sekali masalah-masalah yang pendekatannya adalah istihadi. Misalnya ini. Dan misal ini adalah real. Ada seorang suami istri, Allah karuniakan beberapa anak. Dia seorang ASN, dia tugas di Aceh. Dan apa yang terjadi ketika tugas di sana, betapa kemudian beliau dihadapkan pada satu realita pas sebelum hari hanya terjadinya gelombang tsunami, tanggal 20 berapa dulu? 25 Desember ya. 25 atau 26 tuh. Nah, itu
suaminya sedang ada tugas di luar Aceh, sementara istri dan anak-anaknya ada di sana, dan ketika terjadi gelombang tsunami, anaknya, istrinya tersapu semua dengan gelombang tsunami itu, dan apa yang terjadi, suaminya balik ke sana, rumahnya sudah nggak ada, dan kemudian anaknya juga nggak ada, sehingga dicari. Setelah dicari, ternyata yang ketemu anak-anaknya, istrinya nggak ada. Istrinya nggak ada. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah, kalau nggak ada ini bagaimana? Boleh nikah atau tidak? Boleh nikah atau tidak? Ya kalau laki-laki tentunya boleh kan gitu. Ya ada juga boleh kan. Cuma masalahnya adalah ini sang suami nyaris tahun, 2 tahun, 3 tahun itu nggak ketemu. Setelah nggak ketemu, akhirnya ia memutuskan karena anak-anaknya ini juga butuh sosok seorang ibu yang mendampinginya. Akhirnya ia menikah dengan adik istrinya, yaitu iparnya. Tapi musibahnya adalah ketika kemudian ia menikah dengan adiknya, ternyata istrinya itu masih hidup itu. Masya Allah. Ini kan pendekatannya dengan masalah istihadiyah, yaitu dengan istisab. Mestinya istrinya itu dihukumi ada. Sebelum ketahuan bahwa dia itu adalah memang ada bukti dia meninggal dunia. Nah, sehingga yang terjadi, al-jam'u bainal ukhtain itu kan nggak boleh. Jadi menghimpun kakak beradik dan nggak boleh. Sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita menyelesaikan kasus seperti itu? Nah, itu masalah istihadi. Yang jelas nggak boleh dihimpun. Nah, cuma masalahnya nggak dihimpun. Ini yang dilanjutkan yang mana? Yang tua atau yang muda? Saya nggak tahu kalau yang hadir ini kira-kira yang dilanjutkan yang tua atau yang muda itu. Itu kalau dalam hukum fikih terjadi apa yang disebut dengan fasakh. Jadi yang kedua batal. Yang kedua batal ada. Jadi ini. Baik. Yang ketiga bahwa talfik itu dikenal baru pada masa pertumbuhan mazhab, yaitu pada akhir abad ke-4 Hijriah atau awal abad ke-5. Disitulah ketika kita semua tahu bahwa mazhab Maliki itu dia mulai tumbuh ya di awal abad kedua gitu kan, kemudian mazhab Maliki, Syafi'i, nanti mulai terjadinya era mazhab itu adalah pertumbuhan mazhab yang sangat dahsyat, masa ijtihadul Islam. Abad ke-4 itu adalah masa ijtihadul Islam, masa kejayaan Islam. Di situ tumbuh dasar sekali mereka yang menjadi murid daripada Imam Abu Hanifah, kemudian yang sangat loyal, kemudian mereka menghidupkan pemikiran-pemikiran beliau, maka hadirlah yang disebut dengan mazhab. Baik, berikutnya. Ada terminologi-terminologi yang ia punya irisan dengan talfik. Ada 4. Yang pertama ada yang disebut dengan ittiba. Ittiba, apa itu ittiba? Ittiba itu artinya mengikuti secara etimologi. Dari kata ittaba'a. Yattabi'u ittiba. Nah, tapi dalam dimensi fikih, apa sih yang dimaksud dengan ittiba itu? Beramal dengan pendapat seseorang yang perkataannya adalah hujjah. Perkataannya adalah argumentasi, meskipun tidak mengetahui landasan dalil perkataan secara rinci. Kita mengikuti pendapat Imam Syafi'i, kita mengikuti pendapat Imam Malik, dan karena mereka adalah mujtahid mutlak, sekalipun kita tidak tahu rinci, akan tetapi kita sebagai talibul ilmi, kita berupayalah untuk mengetahui secara bertahap argumentasi secara rinci dari statement fiqhiyah yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Atau beramal dengan pendapat seseorang yang mana perkataannya bukanlah hujjah setelah mengetahui landasan dalil perkataan tersebut. Jadi ini yang perlu kita pahami. Jadi beramal dengan pendapat seseorang, ya kan? Tapi kita tidak hanya mengacu kepada perkataan itu saja, tapi kita mengetahui dalilnya. Kita mengetahui dalil dari apa yang dia katakan. Itu namanya ittiba. Maka disinilah nanti akan muncul perbedaan antara ittiba dan taklid. Yang sering saya katakan adalah grade kita sebagai thalibul ilmi itu harus kita naikkan. Dari maqam taklid menuju maqam ittiba. Jadi kalau ittiba itu dia
mengikuti pendapat ma'rifati dalil dengan mengetahui dalil. Tapi kalau taklid itu tidak. Pokoknya ikut. Kita ini kan pelan-pelan harus menggeser diri kita dari posisi orang awam menjadi orang yang alim kan. Nah, itu terkait dengan ittiba, dia punya punya relevansi, dia punya kesamaan dengan taklid. Di situ saya sampaikan taklid terletak talfik ya, terletak pada percampuran pendapat dalam pelaksanaan amal ibadah. Nah, juga sama, ittiba juga nanti kita akan dapatkan ada percampuran pendapat juga. Jadi terkadang kita mengikuti pendapat lain karena apa? Kita tahu bahwa dalil dari mazhab yang lain itu lebih akurat, lebih kuat daripada pendapat yang selama ini kita ikuti. Yang kedua ada yang namanya tarjih. Tarjih itu mengedepankan satu dalil dari dua dalil yang bertentangan karena ada kebenaran padanya yang menjadikan beramal dengan lebih utama daripada beramal dengan dalil yang lain. Misalnya ini. Contoh daripada tarjih terkait dengan wudu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berwudu itu nanti ada dalam sifat wudu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi ada dua interpretasi terkait dengan wamsahu biru'usikum. Jadi ada yang mengatakan ba itu adalah litab'id, tapi ada yang mengatakan ba itu adalah lil ilsaq. Jadi litab'id itu adalah pendapat Imam Syafi'i dan ilsaq itu adalah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, selama ini kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Tapi ketika kita kemudian tahu bahwa hadis ayat itu, pemahaman yang kuat itu adalah ilsaq, maka kita boleh pindah. Didasarkan pada tarjih karena apa? Kita tahu bahwa ini adalah argumentasi dalil yang lebih kuat karena diperkuat oleh sifat wudu'i Rasul sallallahu alaihi wasallam, diperkuat dengan sifat wudunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Setelah ittiba kemudian tarjih ada ijtihad murakkab. Ijtihad murakkab. Jadi maknanya yaitu ijtihad dua orang mujtahid atau lebih pada satu masa dalam satu masalah yang menghasilkan dua pendapat yang berbeda. Jadi sama-sama mujtahidnya mereka hidup pada satu masa. Nah, ini hasilnya itu beda. Sekira di pertemuan yang sebelum saya sudah dijelaskan. Kenapa? Ini sama-sama punya alim, punya ilmunya, tapi kok mengambil konklusi hukumnya kok berbeda? Ya, masalahnya diantaranya adalah kadar seorang alim di dalam memahami terhadap satu nas, itu satu dengan yang lain itu beda-beda. Ada aspek lain bisa jadi karena bahwa ayat-ayat yang dibuat sebagai rujukan konklusi hukum itu dia multi interpretasi. Misalnya ayat yang berbicara tentang masalah iddah, wanita yang dicerai suaminya atau kemudian suaminya meninggal, itu kan ada masa iddah. Tapi kita ingin bicara terkait dengan mereka yang dicerai tapi ya cerai artinya cerai hidup lah. Itu kan ayat yang sangat masyhur, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wah, ini ada satu mujtahid hidup pada satu masa. Kok bisa beda? Iya, karena memang quru itu lafdzun mushtarak. Lafaz yang memang dia multi interpretasi, bisa artinya tuhur, suci, bisa artinya adalah haid. Sehingga itu akan melahirkan kesimpulan yang berbeda. Nah, kemudian datang setelah mereka seseorang mujtahid atau lebih pada satu masa yang beristihad dalam permasalahan yang sama yang menyebabkan seseorang mengambil sebagian pendapat dari kedua-dua pendapat tadi sehingga menghasilkan pendapat yang berbeda dengan pendapat yang sebelumnya. Jadi ini ada ulama yang sudah beristihad, kemudian muncul ulama lagi beristihad dan mereka punya kesimpulan yang berbeda, akhirnya ngambil sebagian pendapat yang beristihad pertama dan
mengambil sebagian dari pendapat yang kedua. Setelah itu yang terakhir ada yang disebut dengan tatabu'ur rukhas. Ngambil yang enteng-enteng, ini kesimpulannya, tanpa melihat kelemahan atau kekuatan dalil. Jadi tatabu'ur rukhas ini yang jelas bahwa dia dalam konsep fikih Islam itu sesuatu yang tercela. Kenapa? Ia mengambil pendapat tapi didasarkan pada hawa. Contoh. Sentuhan suami sama istri. Itu kan kalau kita nanti melihat pendapat ulama mazhab, paling tidak ada 3 pendapat. Pendapatnya itu banyak, tapi mengerucut pada 3. Pendapat yang pertama, sentuhan antara suami dan istri itu dia tidak membatalkan wudu. Ini pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Yang kedua adalah yang mengatakan sentuhan antara suami dan istri itu adalah batal. Ini pendapatnya Imam Syafi'i. Dan pendapat yang ketiga mengatakan kalau ada syahwah batal, kalau tidak ada syahwah tidak batal. Nah, dari pendapat ini kan kita memilih. Setelah pada akhirnya ada di antara kita yang mengatakan saya memilih pendapatnya Imam Syafi'i setelah mentadaburi, setelah merenungkan dalil yang menjadi sumber istimbat para ulama-ulama mazhab tadi. Nah, yang seperti ini itu nanti kita dapati dalam kitab Bidayatul Mujtahid. Jadi setiap masalah yang mana para fuqaha itu berbeda, maka disitulah biasanya mereka Imam Ibnu Rushd itu mengatakan wasababul ikhtilafi fi hadil masalah, dan sebab terjadinya perbedaan pendapat dalam masalah ini, itu biasanya karena ada ayat ini, ada hadis ini, cuma cara para mujtahid, para ulama-ulama mujtahid itu di dalam memahami teks ayat dan hadis itu berbeda. Contoh. Tidakkah ada hadis di mana Rasulullah SAW pernah bersentuhan dengan Aisyah dan Rasulullah SAW tidak melakukan salat subuh, dan waktu itu Rasulullah SAW tidak berwudu. Ini teks hadis ya. Tapi mari kita lihat bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal memahami hadis itu. Jadi karena ini adalah pekerjaan Rasulullah SAW, itu adalah hadis Rasulullah SAW, ma'usniya il Nabi SAW min qawlin aw fi'lin aw taqdirin. Taqdirin ini adalah bagian dari perkataan Rasul, dari perbuatan Rasul, karena Rasul SAW waktu itu ketika melakukan sholat subuh Rasulullah SAW itu tidak berwudu. Nah, karena Aisyah ini aslinya, maka Imam Ahmad mengatakan kalau gitu sentuhan suami istri itu tidak. Karena Rasul ketika bersentuhan dengan istri yang Aisyah itu nggak benar. Nah, mari kita lihat bagaimana logika yang dibangun oleh Imam Syafi'i yang mengatakan itu batal. Beliau berkata begini, itu nggak batal, itu kan Rasulullah. Rasul itu yusaytiru nafsahu. Rasul itu, beliau itu menguasai dirinya. Nah, bikhilafi berbeda dengan kita. Nah, kita ini tidak menguasai diri kita. Sehingga itulah kemudian Imam Syafi'i, karena kita tidak menguasai diri kita, apalagi kalau pengantin baru. Punya istri, punya suami, ya kan, nikah baru sepekan, nikah baru 2 pekan. Nah, itu cenderung tidak menguasai diri, sehingga Imam Syafi'i mengatakan karena kita lasna anbiya, kita bukan nabi, maka dalam konteks kita, karena kita tidak bisa menguasai diri kita, maka sentuhan suami istri itu adalah. Nah, kemudian Imam Malik, beliau memahami kasus itu bagaimana, hadis itu bagaimana. Kalau gitu, ini masalahnya adalah masalah menguasai diri atau tidak, berarti masalah syahwat. Beliau berkata, kalau kemudian saya dalam konteks ini, kalau ada syahwat berarti batal, kalau tidak ada syahwat berarti tidak batal. Nah, kita kan biasanya milih. Ada yang milih kalau saya nggak batal, ya berarti nggak ada masalah. Tapi ada juga yang milih kalau gitu saya batal. Gitu.
Kalau batal, ya konsekuensinya kalau sentuhan suami istri, ini batal. Cuma repotnya ini masalahnya adalah ketika suami istri itu punya pemahaman yang beda. Suaminya nggak batal, istrinya nggak batal, itu kasihan istrinya itu. Kalau disentuh harus wudu terus. Jadi konsekuensinya adalah kalau memang kita ambil itu ya kita berpegang. Nggak boleh kemudian, kalau gitu saya ini lagi malas. Kalau gitu saya yang ambil pendapatnya Imam Malik. Nah inilah yang disebut dengan tatabur. Ngambil yang enteng-enteng, ya kan? Atau berpindah pada pendapat lain didasari karena hawa nafsu, bukan karena dalil itu kuat, tapi karena hawa nafsu. Jadi ini terkait dengan poin tentang tatabu'ur rukhas. Nah, kita masuk pada berikutnya. Tadi sama-sama kita lihat pendapat para ulama kita tentang talfiq. Itu ada 3 pendapat. Yang pertama, talfiq haram secara mutlak. Nggak boleh talfiq. Harus istiqomah dengan satu mazhab dalam satu ibadah. Yang kedua, mengatakan talfiq itu boleh secara mutlak. Dan kemudian yang ketiga ini pendapat yang moderat, ada talfiq yang haram, ada talfiq yang mubah. Artinya talfiq itu tidak selalu diharamkan dan tidak selalu semua boleh terus. Nah, siapa yang berpendapat talfiq itu haram secara mutlak ini saya sebutkan beberapa tokohnya. Yang pertama ada seorang ulama namanya Abdul Ghani An-Nablusi. Dia punya kitab namanya Khulasatut Tahqiq fi Bayani Hukmi Taqlid wa Talfiq. Itu mengatakan pokoknya haram orang talfiq gitu. Karena itu generasi awal tidak melakukan itu. Kemudian ada Muhammad bin Salim Al-Hambali. Al-Hambali berarti dari ulama Hambali. Itu dia bahkan nulis kitab namanya At-Tahqiq fi Butlani At-Talfiq. Wah, Masya Allah, kitabnya luar biasa. Kemudian ada Syekh Al-Alawi As-Sinqiti. Syekh Alawi Sinqiti. Dia punya kitab namanya Maraqis Su'ud. Ini orang Sinqiti, kabilah Sinqiti itu terkenal dengan kecerdasannya, dan saya doakan mudah-mudahan yang hadir ini punya kecerdasan seperti Imam Sinqiti. Amin, amin. Masya Allah. Jadi saya sedikit cerita. 1 tahun yang lalu saya ketemu ada 2 tamu yang datang ke kampus. Satu namanya Dr. Fauzi, satu namanya Dr. Daud. Satu ngajar di Ma'had Libya. Satu beliau adalah ketua lembaga Ijaz Al-Quran Indonesia, tapi cabang Saudi. Jadi waktu itu kita bicara tentang mukjizat Al-Quran yang sangat luar biasa dahsyatnya. Tapi saya tidak bicara tentang ini. Tapi saya ingin bicara sedikit terkait dengan fenomena yang ada di Mauritania. Satu di antaranya adalah terkait dengan terkait dengan kecerdasan orang-orang Sinqiti, dari kabilah Sinqiti. Jadi beliau cerita begini, di Mauritania itu kan ada seorang ulama yang sekarang terkenal dengan kecerdasannya, namanya Syekh Hasan Dadu. Saya suka lihat di YouTube itu. Dan saya juga pernah ketemu sekali ketika saya ikut konferensi pemuda Islam internasional yang diikuti oleh 70 negara waktu itu. Beliau hadir. Jadi itu terkenal dengan kecerdasannya. Nah, Syekh Hasan Dadu ini, beliau membuat satu lembaga kaderisasi ulama. Nah, Dr. Fauzi cerita, hal ta'rifu syurut li iltihaq bi hadhil hay'ah. Apakah Anda tahu bagaimana persyaratan untuk ikut dalam lembaga kaderisasi itu? Jadi kalau MUI itu kan ada yang namanya KPU. Kaderisasi apa? Kaderisasi ulama ya, gitu. Dan host kita juga ikut di situ gitu. Ustaz aja saya produk di situ ikut juga itu. Insya Allah luar biasa beliau. PKU. Tapi syaratnya beda banget gitu. Saya cerita sedikit ya. Syaratnya apa untuk ikut dalam lembaga itu? Syaratnya pertama harus hafal Al-Quran. Tidak juz 30, tapi 30 juz itu yang pertama. Syarat pertama.
Syarat yang kedua apa? Dia harus hafal Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu harus hafal. Nah, kira-kira yang menjadi pertanyaan, kita ini kalau mau ngafalin Sahih Bukhari butuh berapa lama? Jadi, itu persyaratan untuk ikut. Dan masih ada persyaratan-persyaratan lagi yang sangat ketat sekali. Tapi kata beliau, Anda tahu nggak berapa yang ikut dalam program kaderisasi lembaga kaderisasi ulama di sana? 500 orang. Jadi mereka yang hafal Quran dan sekaligus hafal Sahih Bukhari itu di sana yang ikut lembaga resmi itu ada 500 orang. Kalau di Indonesia saya nggak tahu ada atau tidak. Tapi yang jelas ada. Saya tahu orangnya. Orangnya sebenarnya tinggalnya nggak jauh dari rumah saya. Jadi itu ada seorang ustadz yang beliau alhamdulillah diberi oleh Allah Ta'ala hafal kitab Sahih Bukhari. Ngajarnya juga di beberapa perusahaan sama dengan saya. Itu kalau ngajar Sahih Bukhari itu nggak usah bawa kitab itu. Nanti mau ngaji apa itu. Dan nanti langsung dibacakan hadisnya, bab tentang buyut dan sebagainya. Itu langsung dibaca. Itu ada. Ya mudah-mudahan ini menjadi inspirasi kita. Ya agar kita lebih semangat lagi mempelajari ilmu-ilmu syar'i kita. Ada Syekh Alawi, ya, dan nanti ada namanya Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti. Jadi ini yang punya kitab tafsir yang sangat masyhur. Namanya Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti. Saya teringat kisah beliau. Ini cerita dikit lah. Jadi ada seorang ulama Indonesia, itu suatu saat beliau bertanya, kata Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti ini luar biasa, dia hafal Quran, hafal Sahih Bukhari, hafal Sahih Muslim, hafal Sunan Abi Dawud. Dia ditanya begini, pertanyaannya begini. Ya Syekh, limadha hafidhal Quran wa hafidhal Sahih Bukhari wa hafidhal Sahih Muslim wa hafidhal Sunan Abi Dawud? Jawabannya wentengnya luar biasa, saudaraku. Wa kaifa la ahfadul Quran wa abi yahfadh. Bagaimana saya hafal Quran? Ayah saya itu hafal Quran. Wa kaifa la ahfadhu Sahih Bukhari wa ummi tahfadhu. Saya enggak hafal Sahih Bukhari, ibu saya hafal. Lalu ditanya juga terkait dengan hafalnya Sahih Muslim. Wa kaifa la ahfadhu wa ammi yahfadhu. Jadi paman saya hafal. Wa kaifa la ahfadhu Sunan Abi Dawud wa ammati tahfadhu. Bagaimana saya hafal kitab Sunan Abi Dawud? Wong bibi saya hafal kok. Ini kalau pertanyaan ini kira-kira dibalik pada kita. Wa kaifa la tahfadhul Quran wa la tahfadhu Sahih Bukhari wa la tahfadhu Sahih Muslim wa Sunan Abi Dawud. Kira-kira jawabannya bagaimana itu? Jadi ini ya mudah-mudahan kita ya sebagian masih ada yang muda, sebagian ada yang usianya 40 tahun, dan sebagian ada usianya 50 tahun. Ini ya, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi kita untuk lebih memanage ya, lebih memprogram anak-anak kita agar mereka ya bisa menapaki jalan yang dilakukan oleh para ulama-ulama kita. Jadi Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti ini yang mensyarahi seniornya, yaitu Syekh Alawi Asy-Shinqiti. Jadi kitab Maraqis Su'ud itu disyarah oleh beliau, namanya Syarah Maraqis Su'ud, dan intinya mereka menolak haram bertalfid, yaitu nyompot pendapat ini dan berpendapat dengan pendapatnya sendiri. Nah, sekarang coba kita lihat. Lanjut. Apa argumentasi mereka yang mengatakan talfik itu haram? Nah, ini argumentasi mereka. Yang pertama, menyalahi ijma'. Jadi, terutama ini dari saudara-saudara kita yang dari mazhab Hanafi. Ijma' itu adalah ittifaq mujtahidi hadhil ummah ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi amrin minal umur ad-diniyah. Jadi, konsensus para mujtahid ini pendapat yang kuat. Di sebagian lain diredaksi dengan ittifaqul ummah, tapi saya lebih cenderung ittifaqul mujtahid. Kenapa? Karena ini konteksnya hukum. Kalau orang-orang yang tidak sampai pada derajat mujtahid ngomong tentang hukum, nah itu bahaya juga.
ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam enggak ada yang namanya ijma. Karena tadi di sejarah talfiq tadi sudah saya sampaikan bahwa maraji' hukum pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu hanya Al-Qur'an dan Sunnah, enggak ada ijma. Jadi kenapa tidak ada ijma? Karena ketika mereka punya masalah, mereka bisa langsung bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga di dalam Al-Qur'an kita akan temukan ayat-ayat yang bunyinya yas'alunaka anil anfal, yas'alunaka anil ahillah, yas'alunaka anil mahid, dan ayat-ayat yang lain yang redaksinya adalah yas'alunaka, dan itu juga sekaligus edukasi kepada kita bahwa kalau kita tidak tahu satu masalah, jangan kemudian kita mengambil konklusi hukum sendiri, tapi kita harus bertanya kepada ahlinya. Ayat yang sangat masyhur adalah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Walaupun ayat ini sering saya sampaikan bahwa ayat ini yang menjadikan Islam ini semakin kokoh kebenarannya, karena Allah katakan pada ayat itu al-yawma akmaltu, di dalam surat 5 ayat 3 ya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Jadi karena apa? Bahwa ada yang mengatakan Islam itu katanya sempurna. Kok sempurna kok? Ada beberapa masalah-masalah yang tidak dijelaskan oleh Al-Quran, dijelaskan oleh hadis, nggak ada dalam Islam. Ini ada seorang pendeta. Satu saat ia di Eropa, ia melihat ada seseorang yang sosoknya adalah seorang alim, didekati. Maafirah, Ustaz, mengingatkan saya tinggal 15 menit lagi, Ustaz. 15 menit ya. Iya. Oh, ya, mungkin saya agak percepat ya. Tapi kisah ini kisah menarik sebentar ya. Saya akan percepat juga. Jadi pendeta itu berkata, katanya dalam agama Anda itu agama yang sempurna. Coba, Anda tahu nggak cara membuat masakan yang Anda santap ini itu ada penjelasannya dalam Al-Quran atau tidak? Wah, akhirnya karena ini yang ditanya ini orang pintar, alim, akhirnya dia manggil itu kepada mereka yang pegawai restoran yang bagian masak, chefnya. Tolong jelaskan kepada pendeta ini tentang cara masak. Akhirnya dijelaskan itu. Nah, loh, kok jawaban Anda seperti itu? Iya, karena dalam Al-Quran ada fas'alu ahla dzikri in kuntum. Nah, jadi semuanya itu ada dalam Al-Quran. Jadi ini terkait dengan masalah mereka yang mengatakan haram, itu karena ada konsensus di antara para mujtahid yang mengatakan bahwa sesungguhnya tidak boleh talfiq, terutama dalam mazhab Hanafi. Nah, talfiq mewujudkan hukum ketiga dari dua hukum yang telah disepakati oleh ulama. Nah, kesepakatan ini dengan tujuan tidak menimbulkan pendapat yang menyelisih pendapat mereka. Jadi nggak boleh ketika hukum itu sudah disepakati, jangan kemudian memunculkan pendapat yang menyelisih mereka, gitu. Karena sudah ada konsensus, karena ada kesepakatan. Jadi ini argumentasi kedua. Argumentasi ketiga, talfiq menimbulkan pendapat yang tidak pernah dikatakan oleh ulama yang terdahulu seakan membentuk mazhab baru. Sementara yang mengatakan itu tidak punya persyaratan-persyaratan untuk membuat mainstream pemikiran, membuat mazhab baru. Ya, karena mazhab itu juga harus ada pengikutnya, kan belum tentu dia punya pengikut juga kan gitu. Jadi ini alasan mereka yang mengatakan bahwa talfiq itu hukumnya haram, dan kemudian yang keempat, talfiq melanggar ketetapan atau tuntutan dalam bermazhab. Jadi ini bahwa seseorang itu harus konsisten. Ya, harus konsisten dengan apa yang ia yakini, ya, sekalipun memang tadi saya sampaikan kalau memang itu ada dalil yang kuat memang boleh keluar, tapi bukan didasarkan pada hawa nafsu. Karena akan menyebabkan seseorang itu mencampur adukkan ya mazhab satu dengan mazhab yang lain. Nah, sekarang kita pindah kepada mereka yang mengatakan talfiq mubah secara mutlak. Jadi argumentasi yang pertama itu karena al-haraj wal masyaqqah. Jadi ada kesulitan dan ada kondisi berat.
Jadi mengharamkan talfik antar mazhab adalah sebuah tindakan yang amat bersikap memberatkan dan menyulitkan, khususnya orang awam dengan ilmu agama versi mazhab tertentu. Jadi artinya mereka ingin mengatakan, ya kalau kemudian orang dipaksa harus mengikuti satu mazhab, orang awam kan mereka tidak memiliki alat untuk memahami mazhab tertentu gitu. Sehingga bisa jadi apa yang mereka lakukan itu adalah pendapat lintas mata, nyopot sana, nyopot sini. Jadi kalau kemudian harus satu mazhab, nggak boleh mengikuti mazhab yang lain, maka yang terjadi adalah al-kharaj dan masyaqah. Pendapat yang kedua yang mengatakan talfik itu mubah, tidak ada dalil yang mengharuskan berpegang pada satu mazhab. La minal Quran, wala minas sunnah, itu enggak ada. Sehingga mereka sekali lagi memperbolehkan. Dan kemudian ketiga, pendiri mazhab tidak mengharamkan talfik. Mereka mengatakan Imam Syafi'i enggak pernah mengharamkan talfik kok. Imam Ahmad juga enggak boleh, Imam Syafi'i juga enggak boleh, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal juga tidak pernah. Jadi ini adalah hujjah yang dianggap paling kuat bagi mereka ya, yang mengatakan bahwa talfik itu adalah mubah. Tapi ada pendapat yang terakhir, pendapat yang moderat. Ya, ini pendapat yang moderat. Next. Ini pendapat ketiga, pendapat moderat, ada yang namanya talfik yang diperbolehkan, ada takfir yang diharamkan. Balik lagi. Apa argumentasi pendapat yang bersifat taklid boleh demi menghilangkan kesulitan yang dialami muqallid, sedangkan menghilangkan kesulitan merupakan hal yang sesuai dengan dasar syariat Islam. Ini hampir mirip bagi mereka yang membolehkan. Tapi sekali lagi ini bagi muqallid. Bagi muqallid, orang yang tidak punya perangkat alat untuk memahami ilmu fikih, ini diperbolehkan. Yang kedua, sandaran hukum dalam masalah-masalah cabang yang bersifat aplikatif dan menjadi objek perbedaan pendapat di kalangan imam adalah dalil yang bersifat dhanni, bersifat asumtif, bersifat implisit. Jadi, sejak awal tadi sudah saya sampaikan bahwa sesungguhnya objek wilayah talfik itu adalah mengacu kepada dalil-dalil yang dhanni, sehingga disinilah yang kemudian menjadikan kelompok yang moderat ini mengatakan boleh, ya kan? Sekali lagi, ini konteksnya bagi mereka orang-orang yang awam, tapi kita, seolah kita ini tidak orang awam lah. Maksud sudah kuliah itu, masih orang awam terus itu. Kita paling tidak itu muttabi'. Jadi kalau kita mengikuti sesuatu, upayakan kita sudah tahu dalilnya, gitu. Dan kita punya perangkat-perangkatnya. Apalagi nanti saya kasih kitab Bidayatul Mujtahid, saya kasih kitab Al-Fiqh Islami yang 10 jilid. Nah, itu perlu dibaca. Setelah itu tahu pendapat para ulama mazhab, maka silahkan pilih apa yang kita yakini, dan setelah itu konsistenlah, ya, istiqomah. Ketika nanti ada dalil yang lebih kuat, silahkan mengambil dalil yang lebih kuat. Next. Lanjut. Nah, ini karena orang selalu bicara kalau usul tentang fikih itu selalu identik dengan Dr. Yusuf Al-Qardawi dan juga Dr. Abaz Zuhaili, kita perlu melihat pendapat beliau. Beliau mengatakan begini, sebagian ulama membolehkan talfik, sebagian lain melarangnya. Sedangkan pendapatku, kata beliau, jika seseorang melakukan talfik dengan cara hanya tatabu'ur khas tanpa memperhatikan dalil, tadi ngambil yang enteng-enteng, maka yang seperti itu tidak boleh. Namun jika melakukan talfik dengan cara mengambil yang rajih dan kuat menurut pandangannya, maka talfik yang semacam ini tidak mengapa. Jadi dia pindah pendapat yang lain karena memang itu yang rajih. Yang tatabu'ur khas misalnya nikah. Nikah itu semuanya kita tahu bahwa wali itu adalah min arkani nikah. Rukun nikah itu kan ada 5 itu. Ya kan? Adanya pengantin laki-laki, adanya pengantin perempuan, lalu adanya wali, adanya saksi, kemudian yang terakhir adalah ijab wal qabul. Jadi jumhurul ulama mengatakan bahwa wali itu adalah rukun.
Tapi ternyata ada yang berpendapat, oh itu nggak rukun. Karena itu adalah syarat kesempurnaan. Karena memang Imam Abu Hanifah, itu pendapatnya Imam Abu Hanifah. Itu berangkat dari hadis Rasulullah yang mengatakan, la nikaha illa biwaliyin wa syahidi adlin. Tidak ada nikah kecuali tanpa wali dan 2 orang saksi. Jumhur ulama mengatakan, la nikah itu la yasihu nikah itu nggak sah. Nah, setelah itu Imam Abu Hanifah mengatakan nggak gitu, yang dimaksud dengan la nikah illa bil itu makna la yaktamilu nikah itu nggak sempurna. Giliran kita punya masalah yang masalah tertentu, mungkin ada kondisi tertentu, kemudian main nikah lari itu. Akhirnya nikah lari atau nikah apa itu? Ya. Akhirnya nikah tanpa wali, ambil pendapat Imam Abu Hanifah. Itu nggak boleh. Tapi sekalipun memang pernikahan seperti ini, perbedaan pendapat seperti ini memang selalu ada hikmah. Sebagai penutup karena waktunya sangat pendek. Saya pengennya sih 3 jam mestinya gitu, 3 jam atau 4 jam. Gitu. Waktunya sangat pendek ya. Gitu. Saya ingin menutup ini kisah yang menarik terkait dengan pernikahan. Ini ada di Mesir. Nikah itu idealnya memang kufu ya, sepadan. Tapi ini di salah satu perguruan tinggi di Mesir itu ada seorang mahasiswa dan mahasiswi ketika mereka itu masih kuliah itu sudah mengeteknya. Pokoknya nanti kalau kita sudah selesai kita nikah. Dan dua-duanya sekolah di kedokteran. Dan ada proses yang tapi mereka bisa menjaga dirinya, tidak seperti anak-anak muda sekarang, tidak ya tafajarun, tidak berpacaran, tidak. Apa yang terjadi ketika usai mereka menikah, akhirnya usai kuliah mereka sepakat untuk menikah, dan kemudian sang gadis ini, temannya ini dikenalkan dengan keluarganya. Dan yang laki-laki ini keluarga yang kaya raya. Awalnya ketika dikenalkan, ketika lihat wanita ini kelihatannya memang salihah, wanita ini baik, itu bahagianya luar biasa. Tapi ketika sang wanita ini kemudian ditanya, man abuk siapa bapak kamu? Atau masmu abik siapa nama bapak kamu? Aina taskunin, di mana kamu tinggal? Wa mada ya'malu abuki? Apa profesi, apa pekerjaan ayah kamu? Inilah yang mulai menjadikan menjadi sumber masalah. Ketika gadis itu berkata, ayah saya adalah seorang tukang cukur. Wajahnya berubah. Ini nggak mungkin saya besanan sama tukang cukur. Padahal ini bukan tukang cukur, sebenarnya bosnya tukang cukur itu. Subhanallah. Tapi intinya tertolak. Nggak, bos, pokoknya nggak boleh. Wahai anakku, kamu nggak boleh dengan gadis ini, menikah dengan gadis ini, nggak level sama gitu. Karena memang anak ini saja, mahasiswa ini ketika masih kuliah itu dibawain ayahnya mobil yang sivitas akademik itu nggak ada yang punya, sampai dosennya nggak ada, sampai rektornya nggak punya. Tapi dia bagusnya itu dia kalau parkir nggak mau di kampus, di luar, biar nggak ketahuan dia kehidupannya yang kaya. Tapi ada orang-orang yang seperti itu. Dan juga kemudian karena yang dibutuhkan ada wali dari perempuan, karena memang sang gadis itu mendapatkan ungkapan seperti itu dari calon mertuanya, dan itu disampaikan kepada ayahnya juga menolak. Pokoknya nggak boleh kamu nikah dengan keluarga yang seperti itu, keluarga yang sombong. Tapi karena mereka sudah punya kesepakatan, sudah cintanya setengah mati, akhirnya mereka datang ke mahkamah Mesir, pengadilan ke Mesir, minta dinikahkan dengan nikah ala mazhab Imam Abi Hanifah. Masya Allah. Akhirnya mereka nikah. Ya, jadi karena memang keridhaan orang tua tidak meridhai dengan alasan materi ini kan sesuatu yang dalam konsep Islam tidak boleh gitu. Yang akhirnya apa yang terjadi, kemudian mereka hidup dengan kesederhanaannya, mereka berdua berprofesi sebagai seorang dokter dan kemudian melanjutkan kuliahnya di Inggris, ambil S2 dan kemudian melanjutkan S3 kedokteran, yang kemudian pada akhirnya ada salah satu perguruan tinggi di Kuwait yang mencari di salah satu rumah sakit, bukan perguruan tinggi, yang mencari direktur rumah sakit dan wakil direktur rumah sakit, dan kedua mereka suami istri melamar dan akhirnya suaminya diterima sebagai direktur
dan istrinya diterima sebagai wakil direktur. Akhirnya hidupnya sangat dimudahkan oleh Allah, pulang-pulang. Kira-kira diterima kedua belah pihak atau tidak? Alhamdulillah, akhirnya diterima. Jadi selalu ada hikmah di balik masalah-masalah seperti itu. Tapi kenapa ada perbedaan pendapat? Memang kadang seseorang tidak bisa melakukan sesuatu yang lazim, pendapat yang kuat, maka ketika dalam kondisi seperti ini, ya boleh mengambil pendapat yang marjuh, tapi karena kondisi liddarurah. Saya kira ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz Abdul Yasir atas permasalahan pemaparannya pada pagi hari ini. Ada beberapa pertanyaan Ustaz di sini yang ingin kita diskusikan. Yang pertama dari Pak Sondi sebenarnya, mungkin agar lebih ditegaskan lagi syarat-syarat untuk melakukan talfik. Bolehkah talfik dilakukan oleh setiap orang? Misalnya kondisi darurat dan sebagainya. Syukur Ustaz. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah kita petakan sebenarnya. Jadi talfik itu memang dalam kondisi tertentu ketika seseorang berada dalam kondisi haraj, ya, benar-benar dalam kondisi masyaqqah. Ketika ia tidak berpindah kepada mazhab lain bisa membatalkan ibadahnya. Misalnya sentuhan laki-laki yang bukan mahramnya, itu kalau kita berpegang pada mazhab Syafi'i itu kan hukumnya batal kan? Batalkan wudhu. Coba kita lihat, kalau ketika kita melakukan ibadah, misalnya ibadah haji atau umrah. Ibadah haji atau umrah. Satu dari rukun haji dan rukun umrah itu kan ada yang namanya tawaf, ada yang namanya sa'i. Sa'i itu berbeda dengan tawaf pada sisi apakah ia wajib dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu atau tidak. Kalau sa'i tidak wajib kita dalam keadaan berwudu, dalam keadaan suci. Maka ketika kita batal saat kita melakukan sa'i, maka sesungguhnya ibadah kita tidak dianggap. Sekarang bagaimana ketika kemudian kita melakukan tawaf? Kita ingin istiqomah ini. Pokoknya saya harus tetap dalam keadaan berwudu karena memang saat kita melakukan tawaf itu mazhab Syafi'i itu bersentuhan laki dan perempuan itu ia membatalkan wudu. Sementara tawaf itu syaratnya adalah dia dalam keadaan berwudu. Kalau kondisi tawaf kita melakukan ibadah umroh, itu kebayang insya Allah kita menghindarkan diri untuk tidak bersentuhan dengan lawan jenis, agak mungkin. Sekalipun agak lama ya. Caranya ambil ya agak jauhan dikit. Tidak berada dalam posisi yang dekat dengan Ka'bah. Karena apa? Kalau kita ambil dalam posisi Ka'bah itu pasti kerumunannya akan lebih padat. Karena apa? Dengan kita melakukan tawaf yang lebih dekat dengan Ka'bah, itu diameternya kan semakin pendek dan itu akan cepat selesai. Tapi cukup padat. Tapi kalau kita mengambil posisi agak jauh itu agak longgar. Nah, kalau padat itu berarti bahwa kemungkinan bersentuhan dengan lawan jenis itu sangat terbuka, dan itu kalau kita berpegang pada pendapat Imam Syafi'i, kan artinya di situ ada haraj, di situ ada masyaqqah. Dan berarti membatalkan tawaf kita, dan berarti tawaf kita tidak sah, gitu kan. Nah, ini. Maka dalam kondisi seperti itu, bolehkah kita pindah ke mazhab yang lain? Nah, kalau pindah ke mazhab lain itu kan namanya kita sudah mengambil dua pendapat, dan itu yang disebut dengan talfik. Maka dalam kondisi seperti itu, karena memang ada haraj. Jadi persyaratan itu ketika memang kita real ada haraj, ada kondisi masyaqqah, ada kondisi sulit, ada kondisi berat, maka di situ silahkan bertalfik. Tapi ketika kondisi normal,
Kita harus istiqamah, kita harus konsisten dengan apa yang kita yakini dari mazhab-mazhab yang kita ikuti, karena kita tahu dalil mereka, kita pandang itu adalah pendapat yang kuat. Tapi ketika ada masyaqqah, ketika ada haraj, maka dalam kondisi seperti itu, maka diperbolehkan. Nah, cuma ini sekaligus nasihat saya untuk ya Bapak Ibu yang bisa jadi menjadi pembimbing haji atau umroh. Itu upayakan memang dalam konteks menjaga wudhu jamaah itu juga diperhatikan. Kalau urusan bersentuhan kan tadi sudah selesai kan? Sudah selesai. Cuma memang masalahnya nanti adalah masalah buang air atau masalah buang angin itu kan. Itu kan sepakat bahwa semua ulama mengatakan itu hukumnya membatalkan wudhu kan. Maka dalam kondisi seperti itu, pastikan kalau kita membimbing, upayakan saat tawaf itu 2 orang. Satu di depan membimbing jamaah, satu itu yang mengawal jamaah. Kalau saya membimbing, itu biasanya saya nggak mau sendiri. Harus 2 orang. Karena ini pertanggungjawaban dunia akhirat. Jadi nanti kalau memang ada yang batal, nanti kita sepakati, nanti dia diantar ke wudhu, nanti yang sisanya masih ngikut saya, dan kemudian nanti sepakat di mana gitu kan. Nanti kita setelah itu usai melakukan tawaf, langsung kita sa'i, dan ustadz yang tadi menemani mengambil wudhu, nanti bersama dengan beliau melanjutkan tawafnya. Sehingga dengan kondisi seperti itu, kita bisa mempertanggungjawabkan amanah haji dan amanah umrah itu secara dimensi vertikal itu bisa kita pertanggungjawabkan insyaallah. Jadi syaratnya adalah masyaqqah, ada haraj gitu. Haraj seperti pada kasus pernikahan tadi. Nah, itu kalau tidak mengambil pendapat Imam Abu Hanifah dan terjadi zina, terjadi dosa besar dalam konteks seperti itu. Maka ketika parameter, sekali lagi parameternya ada haraj masyaqqah atau tidak. Ketika tidak ada haraj, tidak ada masyaqqah, maka kita harus komitmen dengan apa yang kita yakini dari mazhab yang kita. Tapi ketika kemudian ada haraj, tapi jangan juga didasarkan hawa nafsu juga gitu. Seperti kasus yang tadi saya angkat ya, terkait dengan sentuhan suami istri, giliran lagi musim dingin gitu kan, lagi hujan deras gitu kan, giliran dingin, yang sementara ini dia meyakini itu suami istri itu batal gitu kan. Maka ketika dingin akhirnya, wah saya ikut mazhab Imam Ahmad saja, itu yang nggak boleh gitu kan. Itu yang nggak boleh. Saya kira itu Ustaz Jasa ya mi'yarut talfiq al-mubah gitu yang diperbolehkan. Boleh tidak? Ustaz, syukur Ustaz. Pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Fatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pertanyaan kemarin. Karena Fatih ini sudah menanyakan pertanyaannya kemarin, Ustaz. Bagaimana kalau kita memegang beberapa mazhab dalam hukum prinsip hidup? Misalnya gini, Ustaz. Ketika wudhu dia memang memakai mazhab Hanafi, tapi ketika sholat dia memakai mazhab Syafi'i secara full. Apakah boleh seperti itu, Ustaz? Atau wudhu dan sholat dia harus Syafi'i semuanya atau Maliki semuanya? Iya. Prinsipnya itu satu paket. Prinsipnya satu paket. Akan tetapi dalam satu paket itu ketika kita mendapati dalil yang lebih kuat, maka dalam konteks seperti itu, dalam hal yang kita dapati ada dalil yang lebih kuat, maka dalam kondisi seperti itu, maka kita boleh tidak menggunakan mazhab yang kita ikuti. Misalnya itu. Dalam salat, wudunya udah Syafi'i lah gitu. Salatnya semuanya Syafi'i. Terkait dengan masalah meletakkan tangan misalnya. Ini kan memang riwayatnya banyak. Jadi kalau versi Imam Syafi'i itu kan baina surrati wa rukbah. Baina surrati? Baina sadr wa surrah. Antara dada dan pusar kan? Itu meletakkan tangan kan? Tapi kita dapatkan riwayat bahwa ada riwayat di mana Rasulullah SAW meletakkan tangannya itu di dada. Nah, kalau kita meyakini bahwa dalil ini lebih kuat daripada apa yang selama ini kita ikuti, maka dalam kondisi seperti itu, maka boleh. Artinya, boleh dengan syarat kita memastikan dalil ini adalah dalil yang rajih. Bukan karena hawa nafsu. Artinya yang lompat-lompat.
Misalnya terkait dengan gerakan juga. Ya, gerakan juga. Gerakan ketika memang seseorang misalnya dalam kalau mazhab Syafi'i itu melakukan gerakan 3 kali berturut-turut itu kan batal itu kan. Mazhab Ahmad tidak. Maka dalam kondisi misalnya kita sakit gitu ya. Kita sakit. Misalnya gatelan gitu kan. Dan kemudian kita harus menggaruk-garuk itu kan karena memang kondisi sakit. Maka dalam kondisi seperti itu kita boleh berpaling dari apa yang kita yakini dari mazhab Syafi'i ke mazhab Hambali karena di situ ada masyaqqah. Tapi ketika dalam kondisi normal, tentunya kita tidak boleh zigzag seperti itu. Tidak boleh zigzag seperti itu. Tapi saya selalu mengatakan begini, orang itu dia bertalfik atau tidak, itu dia harus tahu tentang dasar-dasar, tahu tentang masalah-masalah dari mazhab itu. Karena seringkali seseorang itu melakukan talfik tapi dia tidak sadar kalau dia sedang talfik. Maka yang saya anjurkan kepada Bapak Ibu sekalian, ikhwah dan akhwat sekalian, belajarlah ilmu fikih secara terstruktur. Saya anjurkan untuk membaca satu kitab fikih dalam Syafi'i. Nanti saya kasih kitab PDF-nya. Tapi ada kitab yang perlu dibaca itu namanya Kifayatul Akhyar. Itu juga kitab dalam mazhab Syafi'i yang itu perlu didalami. Sehingga kita tahu tentang detail-detail dari mazhab Syafi'i. Tapi baca, Kifayatul Akhir baca. Oh ini ternyata saya ikuti Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu kan juga ada dua pendapat. Ada qaulul qadim wal qaulul jadid. Ini juga perlu diketahui juga. Jadi orang itu tahu ini sedang bertalfik atau tidak itu memang ketika dia punya ilmu. Kalau dia nggak punya ilmu, dia nggak tahu kan. Jadi prinsipnya sekali lagi boleh dalam konteks ketika memang dia mengetahui ada dalil yang lebih kuat dari satu di antara rukun-rukun ibadah yang dia lakukan. Itu Ustaz Rajaza, wallahu taala a'lam. Baik Ustaz. Berarti bisa disimpulkan talfik ini minimal untuk seorang yang sampai derajat muttabi ya Ustaz ya, bukan seorang muqallid ya Ustaz ya. Iya. Kalau muqallid memang berat bagi mereka itu. Muqallid itu biasanya zigzag, pokoknya ada orang melakukan sesuatu dia ikuti. Tapi bagi seorang muttabi, orang yang sudah mengetahui dalil, maka tidak etis, tidak baik ya, dia zigzag seperti itu. Kecuali sekali lagi, dalam tataran ketika memang ada masyaqqah dan ia mendapatkan dalil yang lebih kuat dari apa yang selama ini ia lakukan. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, pertanyaan terakhir dari Fatih. Fatih menanyakan kembali Ustaz, berarti kita harus masuk 13 syarat daftar ijtihad. Maksudnya kita harus sampai derajat mujtahid dulu kah baru kita bisa talfik atau sebelum gimana Ustaz? Iya, derajat mujtahid nggak nyampe-nyampe itu. Kita ini kelasnya kelas muttabi. Kalau kelas mujtahid, wah ini butuh perjuangan yang sangat luar biasa. Karena syarat menjadi mujtahid itu sangat banyak. Di antaranya dia harus mengetahui ayatul ahkam. Di antaranya dia harus mengetahui hadisul ahkam. Di antaranya dia harus menguasai bahasa Arab. Saya mungkin cerita sedikit. Dulu waktu saya kuliah, saya diajar oleh seorang profesor yang ahli fikih yang dia mendapatkan penghargaan internasional dalam fiqhu al-sinayat. Fikih apa? Fikih kriminal ya. Gitu. Jadi beliau pernah berkata seperti itu. Beliau hafal sekali masail-masail al-far'iyah lintas madhab. Kita bidayatul mujtahid di luar kepala. Kalau ngajar itu nggak pakai kitab. Hafal semuanya. Jadi Imam Syafi'i mengatakan ini hukumnya haram, ini dalilnya begini. Imam Ahmad mengatakan ini mubah, dalilnya begini. Itu hafal semuanya. Beliau sarahatan, terang-terangan berkata, kalau bahasa Arab saya baik, sebenarnya saya layak untuk menjadi seorang mujtahid. Itu orang Mesir yang setiap hari ngomong pakai bahasa Arab, masih mengatakan kalau pemahaman saya terhadap bahasa itu komprehensif, maka layak saya menjadi seorang mujtahid. Nah, kita ini bahasa Arabnya sampai di mana? Kita belajar nahwunya sampai di mana gitu. Jurumiyah, ya insya Allah sudahlah bisa. Setelah jurumiyah insya Allah. Nanti ada mutamimah, nanti ada alfiyah, ya, nanti ada syara Ibnu Aqil, nanti ada grammar yang lintas mazhab. Karena mazhab itu tidak hanya dalam ilmu fikih saja.
Ternyata dalam grammar ilmu nahwu itu ada kitab namanya Awdhul Masalik. Awdhul Masalik itu karya seorang ulama yang nyentrik. Dia adalah nahwiyun wa mu'arrikhun. Wah, cakep itu. Jadi ahli grammar tapi sekaligus ahli sejarah. Namanya Ibnu Hisham. Kalau kitab syarahnya yang legendaris itu namanya adalah As-Sirah An-Nabawiyah Ibnu Hisham. Kayaknya saya punya deh. Nanti kalau saya ingat saya share juga sama teman-teman kita, sama Bapak Ibu dan akhwat sekalian. Jadi di situ terdiri 4 jilid itu dijelaskan pendapat Kufiyun itu bagaimana, pendapat Basriun bagaimana, pendapat ulama-ulama nahwu yang bersifat personal, ada Khalil bin Ahmad, ada Imam Sibaw, itu seperti apa itu diungkap semuanya. Jadi kalau selama ini misalnya kita belajar misalnya Asmaul Khamsah, kita kan mengenal terminologi Asmaul Khamsah kalau kita belajar jurumnya. Ternyata itu kalau kitab-kitab yang besar-besar itu bukan Asmaul Khamsah tapi Asmaul Sittah. Ternyata mereka itu khilaf, tidak mengatakan bahwa Asmaul Khamsah itu marfu'atun bil wawi wa mansubatun bil alifi wa majruratun bil ya. Tidak. Tapi ada yang mengatakan di sana dan itu mereka punya bukti bahwa al-asmaul khamsah itu marfu'atun bi dhamma wa mansubatun bil fathi wa majruratun bil kasrah. Ada yang seperti itu. Jadi ada khilaf-khilaf. Apalagi ini konteks bahasa Arab Al-Qur'an yang menjadi literatur sumber hukum dan juga hadis Rasulullah SAW menjadi literatur sumber hukum. Banyak lafaz-lafaz yang mushtarak, ada am, ada khas dan lain sebagainya. Ada yang nanti kaitan dengan ayat itu, ada yang nasi, ada yang mansuh. Wah, ini kita untuk sampai ke level itu kelihatannya masih jauh. Tapi yang masih muda-muda berikhtiarlah ya. Siapa tahu nanti bisa masuk kepada level itu. Tapi bagi kita minimal itu kita mengentaskan diri kita dari level seorang muqallid naik tingkat menjadi seorang muqallid. Itu Ustaz Rajasa yang bisa saya sampaikan. Nah, ada pertanyaan menarik lagi nih Ustaz dari salah satu peserta dan sekaligus nanti antum tutup Ustaz. Ustaz, kalau Muhammadiyah bagaimana? Mungkin pertanyaannya begini Ustaz. Karena kan sebagai seorang muqallid ini kadang-kadang masyarakat awam ini hanya sekedar mengikuti apa putusan Majelis Tarjih atau putusan Bahthul Masailnya NU atau lembaga Dewan Fatwanya Al-Irsyad misalnya atau Dewan apakah dengan kita sedangkan kadang-kadang di majelis di Muhammadiyah pun atau di NU pun tidak hanya fokus pada satu madhab. Kadang-kadang majelis tarjih itu mentarjih satu. Apakah itu kita sudah dalam disebut sebagai talfid juga, Ustaz? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Begini. NU punya lembaga yang namanya LBM ya, Lembaga Bahsul Masail. Jadi lembaga Bahsul Masail ini biasanya begini. Bisa jadi masalah-masalah yang dianggap itu masalah yang sudah ada pendapatnya dari mazhab-mazhab yang terdahulu. Tapi ada juga memang ini adalah al-masail al-mustajaddat, masalah-masalah kontemporer yang ulama-ulama dulu itu belum punya pendapat. Contoh misalnya tentang bayi tabung. Contoh misalnya terkait dengan cloning gitu kan. Yang menjadi pertanyaan apakah ulama-ulama dulu pernah berbicara tentang itu secara spesifik. Jadi ketika kemudian bahwa ini adalah masalah-masalah kontemporer, maka ini adalah bentuk ijtihad kolektif. Bentuk ijtihad kolektif yang dimana bisa jadi ini adalah memang masalah baru dan itu butuh pensikapan baru sehingga ketika itu sudah disyurokan di dalam lembaga mereka maka ikuti. Karena saya yakinnya bahwa ketika kemudian itu sudah disyurokan oleh orang-orang yang punya ahli ilmi, apakah itu di level Muhammadiyah, apakah itu di NU, apakah itu di level apa? Di level Al-Irsyad dan lain sebagainya. Dan sekali lagi bahwa objek yang diperdebatkan di situ, yang dibahas di situ secara umum adalah memang masalah-masalah yang bersifat dhaniyah, yang bersifat asumtif, bukan masalah prinsip. Masalah prinsip sih insya Allah tidak ada yang diperdebatkan.
Tapi dalam kondisi seperti itu, kalau memang nanti beririsan dengan pendapat mazhab dan memang tidak sesuai dengan apa yang kita ikuti, berarti kita melakukan talfiq. Artinya tergantung hasil itu apakah kemudian sesuai dengan mazhab yang kita ikuti atau tidak. Jadi kalau kita ikuti kan berarti kita muttabi' kan. Tapi kalau kita kemudian kita ternyata keputusannya lain, tidak sesuai dengan apa yang kita ikuti, maka di situ kita melakukan talfiq. Talfiq dalam konteks ini pasti keputusan-keputusan itu punya banyak pertimbangan. Kenapa hukumnya begini? Dianalisa pada aspek madorotnya, aspek masyakohnya, aspek harus dan lain sebagainya. Tarjih juga sama. Kalau tarjih, apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah ini kan mereka memang sekali lagi mengambil pendapat yang kuat. Nah, tarjih ini dalam konteks tarjih tentunya mereka tidak melakukan sesuatu yang terlarang karena apa? Bahwa mereka itu mengambil pendapat yang lebih kuat. Pendapat yang lebih kuat. Tapi sekali lagi ini pendapat yang lebih kuat versi mereka. Versi kelompok tadi gitu. Maka dalam konteks seperti ini sah saja kita mengikuti pendapat mereka. Kalau sekali lagi kita memandang itu adalah pendapatnya sangat kuat, kita tahu analisa ayatnya, analisa hadisnya, alat-alat ilmu bahasa Arabnya. Tapi ketika kita memang punya ilmu dan kemudian kita tahu bahwa pendapat itu tidak lebih kuat, maka boleh kita tetap berada dalam mazhab yang kita ikuti, yang kita yakini bahwa itu ada lebih rajih, lebih kuat dari keputusan itu. Wallahu ta'ala alam.